dipanggil istana dan isu reshuffle. Bima Arya bocorkan faktanya. Wali Kota Bogor Bima Arya santer diisukan bakal menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di tengah isu tersebut, ia seperti bergerilya dengan menemui tokoh-tokoh nasional beberapa waktu belakangan ini. Selain Presiden Jokowi, ia menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas rencana pengembangan moda transportasi tram di Kota Bogor. Adapun pembahasan proyek ini sudah mulai berlangsung sejak 2 tahun silam. Beberapa pejabat Pemkot Bogor juga sudah melakukan pertemuan dengan BUMN PT Inka. Ia bakal terus kerjasama dengan PT Inka, sedang susun FS-nya atau Feasibility Study. Demikian kata Bima Arya kepada CNBC Indonesia pada Jumat, 23 April 2021. Bima mengklaim Kementerian BUMN siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk pembangunan jalur tram di Kota Bogor. Bulan Juni insya Allah studi kelayakan rampung. Untuk selanjutnya dipastikan skema pendanaan dan kerjasama pembangunannya. Demikian ujar Bima seperti dikutip dari akun Instagram resminya hari ini. Tram merupakan salah satu andalan Bima Arya dalam menata transportasi di Kota Bogor. Hal itu juga sejalan dengan keinginan Bima mewujudkan Kota Bogor menjadi kawasan zero angkot dan digantikan dengan bus dan tram. Sehingga Kota Bogor bisa menjadi lebih rapi dengan pengurangan angkot yang masif. Apalagi kepala negara juga tinggal sehari-hari di Kota Bogor ini. Bahkan Bima sempat bertemu Jokowi di Istana Bogor 3 pekan lalu di tengah isu reshuffle kabinet. Bima menampik pertemuan dengan Jokowi membahas soal isu reshuffle. Bima menolak pertemuannya dengan Presiden Jokowi dikaitkan dengan pos Kementerian Perhubungan yang disebut-sebut bakal didapatkan PAN jika jadi gabung kabinet. Pertemuan Bima Arya dengan Presiden Jokowi itu berlangsung 3 pekan lalu, berlangsung di Istana Bogor. Enggak ada kok, saya kira enggak ke arah itu. Betul-betul fokus ke Kota Bogor saja. Perbincangan biasa kok. Demikian katanya Istana konfirmasi akan ada kabinet Jokowi. Istana tak menampik bahwa Presiden Joko Widodo akan mengajak ulang atau reshuffle kabinet Indonesia Maju. Namun masih dalam tahap penggodokan hingga kini. Meski demikian, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Doni Gahral Adian, memastikan ada 2 menteri yang telah terkonfirmasi akan dilakukan perombakan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan Kementerian Investasi. Saya yakinkan reshuffle untuk 2 kementerian. Sisanya meski banyak nama berseliweran karena Presiden masih menimbang secara mendalam, masak-masak sebelum melakukan reshuffle. Demikian katanya dalam webinar menimbang kementerian baru dan reshuffle kabinet di tengah pandemi pada Jumat 23 April. Dirinya pun mengatakan terbuka peluang reshuffle meluas ke kementerian lain. Kilahnya, Jokowi selalu menginginkan para pembantunya bekerja lebih keras dan memiliki kesadaran krisis untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi dalam setiap rapat-rapat terbatas. Jadi saya kira seluruh evaluasi harus diarahkan ke sana. Apakah kementerian sudah bekerja seperti yang diharapkan Presiden, extraordinary, out of the box, atau bisa recovery dari pandemi yang sudah setahun lebih ini. Demikian tuturnya. Menurutnya, nama-nama menteri yang moncer dan tidak berdasarkan survei persepsi oleh beberapa surveyor menjadi masukan bagi Jokowi. Jika ada 1-2 menteri yang tidak sesuai dengan ekspektasi beliau, ya tidak terlepas kemungkinan akan diganti. Selain itu, Doni menepis isu tentang tokoh muda Nahdlatul Ulama atau NU, Wicaksono, dan Wali Kota Bogor Bima Arya di Istana Kepresidenan berkaitan dengan reshuffle, termasuk kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Dalihnya, mereka menemui Jokowi hanya untuk mendapat wawasan tentang kebijakan pemerintah. Setiap hari Presiden menerima banyak stakeholder, jadi saya kira jangan terlalu cepat menyimpulkan setiap orang yang bertemu Presiden itu jadi menteri. Bisa saja dia pergi sekedar mendapatkan insight tentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Demikian jelasnya. Dia menambahkan, pergantian menteri dari kalangan partai politik atau parpol tentu akan dibahas dengan petinggi partai. Semenjak reshuffle pada Desember 2020 lalu, Doni menilai kinerja politikus di kabinet sudah meningkat. Kendati begitu, keputusan diganti atau tidak menjadi hak prerogatif Jokowi. Yang penting adalah Presiden ingin menteri yang memenuhi kriteria yang dia inginkan dan ada target yang ditetapkan. Target juga bukan yang mengawang-awang supaya terukur. Demikian pungkas Doni.